Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Video orasi Rocky Gerung yang diunggah di kanal YouTube Refli Harun ini menuai kontroversi karena dinilai menghina Presiden Joko Widodo. Buat nawarin IKN. Cuplikan orasi Gerung tentang Presiden dan pembangunan IKN yang diiringi komentar-komentar panas dengan cepat beredar di media sosial. Akibat ucapannya ketika berpidato, relawan Indonesia Bersatu pada Senin malam melaporkan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya. Selain Rocky, Refli Harun juga dilaporkan karena penyebaran video melalui akun YouTube-nya. Melaporkan resmi Rocky Gerung sama Refli Harun. Kenapa? Karena diksi-diksi yang dibangun oleh Rocky Gerung sendiri dan pernyataan-pernyataan dia di salah satu forum yang disebarkan melalui channel YouTube itu sudah sangat tidak etis karena dia sangat menyerang kepala presiden, kepala negara yang hari ini dipimpin oleh Bapak Jokowi. Kami sebagai relawan dan masyarakat Indonesia sangat terganggu dan ini sudah memunculkan kegaduhan. Makanya kami melaporkan di Polda Metro Jaya. Selain relawan Indonesia Bersatu, sejumlah organisasi relawan Jokowi juga telah melaporkan ke Bareskrim Polri. Namun laporan ditolak Bareskrim karena harus ada klarifikasi dari presiden yang merupakan pihak dirugikan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu Akademisi Rocky Gerung dilaporkan ke Polda Metro Jaya setelah dianggap melakukan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Pelapornya adalah kelompok relawan pendukung Jokowi. Saat itu pelapor adalah Ketua Barikade 98 Beni Ramdhani. Di hari yang sama, laporan serupa diajukan relawan Jokowi ke Polda Metro Jaya dengan mengatasnamakan relawan Indonesia Bersatu. Dalam beberapa video yang ramai di media sosial, Rocky Gerung tampak berbicara di suatu acara dan menyampaikan kritikan-kritikannya kepada Jokowi. Beni Ramdhani mengatakan dalam video yang beredar itu, Rocky turut mengumpat kepada Jokowi. Pernyataan itu yang menjadi dasar pelaporannya. Tidak hanya penghinaan, Beni mengatakan Rocky juga dilaporkan atas dugaan provokasi untuk melakukan aksi seperti yang terjadi pada 1998. Laporan tersebut telah diterima kepolisian kemarin dan langsung ditangani oleh penyidik Polda Metro Jaya. Polisi pun langsung bergerak cepat dan memeriksa 3 orang terkait laporan terhadap Rocky Gerung dan Refli Harun atas dugaan penghinaan Presiden Jokowi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko menyatakan laporan terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi tersebut masih dalam proses pendalaman dan penyidik telah melakukan klarifikasi terhadap 1 orang pelapor dan 2 orang saksi lainnya. Ikuti terus update beritanya melalui sindonews.com. Oh, itu si robot itu. Ya, Anda bisa bayangkan kalau robot ya pinter, punya otak, tapi nggak punya hati. Kalau menurut saya sih itu. Konon katanya seorang profesor. Ya, mungkin pintar begitu. Tetapi persoalannya sepertinya tidak punya hati. Jadi kalau saya membayangkan orang pintar nggak punya hati, ya robot itu. Dan robot itu biasanya ada yang mengendalikan itu, ada yang itu apa yang meremote. Cari sendiri itu siapa yang meremote. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, ya, tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Saya ingin tegaskan itu. Dan ini nyata-nyata telah membawa situasi yang nggak baik.
seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak cucu kita. Ditemui dalam acara gelar batik Nusantara, Presiden Jokowi menanggapi santai kritikan kasar yang dilontarkan Roky Gerung kepadanya. Jokowi menganggap itu hal kecil dan ia hanya ingin fokus bekerja menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai presiden. Kalau dilaporkan pernyataan Pak Roky Gerung. Roky Gerung sama Refli Harun. Itu hal kecil. Terkait saya kerja aja. Ya. Senada dengan ayahnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai terkait dugaan penghinaan oleh Roky Gerung kepada Joko Widodo. Saya tidak mengikuti berita. Cuma dengan tanggapan itu, laporan polisi itu. Biasa nggak ada apa-apa. Biasa Pak. Sering mendekati politik, banyak yang menghina Bapak. Santai. Kan selama ini juga dekat sama Ya itu dia warga saya. Kalau saya santai. Gibran menilai hal itu sudah biasa menyasar keluarganya, terutama mendekati pesta demokrasi 5 tahunan atau pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Gelombang protes terhadap Roky Gerung atas pernyataannya yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo masih menyeruak. Sementara sebanyak 13 laporan dan 2 pengaduan terhadap Roky Gerung di berbagai daerah ditarik oleh Bareskrim Polri. Penyelidik Bareskrim akan meninjau apakah ada unsur pidana dari ke-13 laporan tersebut. Atas kegaduhan yang ditimbulkan, Roky Gerung akhirnya meminta maaf. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam. Dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Selain meminta maaf, Roky Gerung juga merespon pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang menyatakan berdiri di barisan paling depan untuk menjaga dan membela Presiden. Roky menyebut pernyataan Muldoko bukanlah hal yang tepat. Menjaga kehormatan Presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan itu. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi. Relawan pasti pasang badan karena kecintaan personalnya kan. Kan Pak Muldoko kan pejabat publik itu, masa sama pasang badan juga. Jadi istilah itu juga istilah yang ya kalau saya bilang tidak tepat, memang tidak tepat. Roky Gerung menyadari umpatannya terhadap Presiden Jokowi menimbulkan polemik dan perselisihan hingga berakibat pada kegiatannya di sejumlah daerah untuk kunjungan dan seminar mahasiswa. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita akan tetap lanjutkan dialog bersama dengan para narasumber yang sudah atau masih hadir bersama kita malam hari terkait dengan dugaan ujaran kebencian yang diucapkan Roky Gerung. Apakah berikutnya Roky Gerung akan dipolisikan? Masih bersama kami Prof. Hipnu Nugroho selaku pakar pidana dan juga Pak Beni Ramdhani. Masih bersama kami Prof. Hipnu, Pak Beni? Masih, Mbak. Baik. Ya, masih. Siap. Saya ke Prof. Hipnu terlebih dahulu. Ada yang bikin saya baru keingetan untuk menanyakan kepada Bapak begitu, kepada Profesor terkait dengan pasal ujaran kebencian ini. Apakah harus menunggu yang disasar atau ditarget ini melaporkan ke polisi bahwa ya saya menganggap ini adalah ujaran kebencian kepada saya dan saya sakit hati, atau para penyidik ya pihak polisi begitu bisa
datang begitu ke korban atau yang ditarget ini untuk menanyakan bagaimana respon dia terhadap konten atau ujaran tersebut? Melihat suatu subjek hukum dalam hal pengungkapan perkara itu, penyidik bisa melihat dari barang bukti atau juga dari yang bersangkutan. Karena kebetulan yang bersangkutan seorang pejabat. Jadi banyak cara, klarifikasi, datang, dan sebagainya. Oleh karena itu di sini memang betul Pak Benny itu Pak Jokowi memang apakah marah atau enggak senyum-senyum. Ini yang agak menjadi menarik. Kalau memang Pak Jokowi itu masih senyum-senyum aja, ya agak sulit. Tapi kalau terkait dengan ujaran kaitannya publik, tadi kok agak sedikit juga mungkin ada suatu perkembangan, tapi publik itu seperti apa? Resahnya seperti apa? Kegalauannya seperti apa? Karena gini, bicara hukum itu kan bicara bukti, Mbak. Seperti tadi, saya merasa terhina lah. Buktinya saya jadi sedih, saya terhina, keluarga saya jadi malu, dan sebagainya. Itu ada. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana publik mengukurnya seperti apa? Lain dengan SARA. SARA, kalau SARA itu kelompok golongan tertentu kan bisa, oh ini kelompok tertentu dan sebagainya. Tapi ini ujaran kebencian bukan SARA. Ini yang saya kira juga menjadikan perhatian. Ini kan kalimat-kalimat yang tidak pas sebagai orang Timur yang memang kalau merasa panas banget kan gitu lah. Apalagi terkait dengan apa ya, mau pemilu yang sekarang ini, apalagi terkait dengan kritik sensitif. Kalau kritik-kritik membangun, oke lah, kritik membangun. Tapi kritik itu pun juga berdasarkan data tadi Pak Benny, data objektif, hasil riset sementara, metodologinya A, perbandingannya A, gitu kan, sampelnya A, kan itu menarik. Gitu. Tapi tampaknya ini juga tidak. Nah ini saya kira juga kegamangan-kegamangan yang dilakukan oleh Pak Benny juga bisa diterima akal gitu. Cuman bagaimana pertanyaan sekarang, penyidik mengungkapkan ini bagian dari suatu peristiwa. Ini saya kira penyidik harus betul-betul profesional sehingga berdasarkan bukti akurat dan menjadikan suatu pembelajaran kita semua. Bahwa hukum itu bagian pembelajaran. Apa yang disampaikan oleh Pak Gerung juga, oh pembelajaran, oh ini salah ini, oh saya nggak diterima ini, berarti saya harus pakai kalimat seperti ini. Ini Mbak, saya kira pesan-pesan yang dilakukan pengungkapan perkara disampaikan Pak Rocky Gerung, kemudian Pak Benny untuk melihat bagaimana hukum sebagai alat pengendali sosial itu sepertinya harus seperti itu. Oke, saya garis bawahi hukum harus menjadi sebuah alat pengendali sosial. Ini pula yang mungkin ya maksudnya hal-hal yang dasar basic tapi kadang-kadang pas lagi prosesnya begitu kita suka lupa terhadap marwahnya begitu ya Prof. Ibnu. Nah Pak Benny, ya kita lagi-lagi bicara begitu mengenai bagaimana Rocky Gerung ya maksudnya selama ini identik dengan gaya yang bersangkutan, melontarkan kritik sesuai dengan gaya dan juga karakternya begitu, dan juga pernah beberapa kali dilaporkan ke polisi tapi laporan tersebut akhirnya gugur. Nah bagaimana dengan saat ini begitu dari pelapor sendiri Pak Benny dan juga kawan-kawan menyiapkan alat bukti atau bagaimana? Mari kita jujur ya, mengedepankan hati nurani kita. Apakah yang dilakukan Rocky Gerung adalah kritik ya, ataukah kebencian? Kritik atau fitnah, dua hal yang berbeda ya. Ada di dua wilayah. Kritik itu bagi kami pendukung Jokowi ini 8 tahun. Demo ya besar-besaran mengkritik kebijakan negara. Pernahkah satu kali saja pendukung Jokowi melakukan demo tandingan? Enggak pernah, Mbak. Padahal fakta politik elektoral pilpres, Jokowi didukung oleh 55%, pemenang mayoritas. Sekarang kepuasan publik berada di angka 82%, mendekati 90%. Artinya pendukung Prabowo di masa lalu itu merasa ya apa yang dilakukan oleh perintah Jokowi itu berhasil dan memuaskan mereka. Pak Benny, lagi-lagi suara atau audionya terganggu. Oke, mungkin sekali lagi. Suara Pak Benny, Suaranya Pak Benny, mungkin rekan Bapak bisa membantu kembali gitu untuk. Oke, baik. Oke, mungkin sembari Pak Benny membetulkan sambungan audionya. Prof. Ibnu, berarti kalau misalnya lagi-lagi kita bicara ujaran kebencian, kita mau tidak mau, apakah memang harus membutuhkan begitu keterangan dari subjek hukum, keterangan dari target ujaran tersebut untuk memenuhi alat bukti ini? Iya, bicara hukum kan bicara bukti, Mbak. Beyond a reasonable doubt kan itu, bukti itu harus terang. Tanpa terang agak sulit kan gitu kan. Ini yang dipegang oleh penyidik Polri seperti itu. Makanya
mungkin kemarin ada terjadi kegambangan di Bareskrim kok ditolak, kemudian di Polda kok bisa diterima, bisa juga pada waktu di Bareskrim buktinya tidak akurat kan gitu kan, tapi begitu masuk Polda buktinya bisa cukup ini kan gitu kan, penyidik punya independensi, wah ini cukup kita terima, bisa jadi. Nah disinilah saya kira di dalam perkara ini memang kita harus kembali bahwa kita negara hukum, artinya betul apa yang disampaikan harus diluruskan, tapi apa yang disampaikan peristiwa itu harus berdasarkan bukti, buktinya seperti apa, bernilai atau tidak, selaras atau tidak. Lah itu juga saya kira dikembangkan terkait dengan bagaimana karakter orang. Kita harus bicara karakter juga loh Mbak nanti, makanya di sini memang ramai nanti Pak Benny ketika menyelesaikan perkara ini saya kira ramai sekali. Ramainya apa? Bicara karakter. Karena kalau saya melihat subjektif melihat ya Pak Rocky memang gayanya seperti itu kan gitu loh, gayanya. Tapi apakah gaya itu bisa terima lah itu walau alam. Satu, kemudian kaitannya dengan metodologi, betul juga. Ini harus ada metodologinya, formulanya seperti apa, respondennya seperti apa. Nah, ini saya kira juga menjadikan suatu pertimbangan di dalam pemeriksaan di persidangan, di pembuktian nanti. Ini kan baru laporan, karena polisi itu harus memberikan bukti yang akurat, karena ada polisi, nanti ada kejaksaan, sebagai bentuk ruang koordinasi, bisa masuk di sidang atau tidak. Ini saya kira yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, kalau memang Pak Benny itu merasa seperti, kuatkan bukti-bukti, buatkan akibat yang disampaikan sehingga penyidik berani melangkah seperti yang dikehendaki Pak Benny. Oke, Pak Benny, berhubung karena tadi Prof. Ibnu juga mengatakan akan ada sebuah kemungkinan pembuktian ini lebih kuat. Kalau misalnya subjek hukumnya sendiri bereaksi begitu terkait dengan atau target begitu bereaksi terkait dengan ujaran kebencian. Ada dua pintu masuk ya. Satu, hadapi kelompok akal bulus ini kita akan hadapi dengan strategi. Kedua, hukum ANSI sebagaimana disampaikan oleh Pak Ibnu, saya setuju. Itulah kecerdasan Rocky Gerung karena kesabaran Presiden yang tidak pernah mempedulikan segala caci maki, fitnah, hujatan, maka Rocky Gerung merasa memiliki kebebasan, kebencian yang bisa dia ekspresikan dengan caci maki, dengan sumpah serapah. Pertanyaan sederhana saya adalah, Pak Ibnu, jika satu saat saya atau ada orang lain yang mengatakan Pak Ibnu adalah bajingan tolol, Pak Ibnu adalah bajingan pengecut, Pak Ibnu, jangan saya atau Pak Benny, orang contohnya jangan, Prof. Pak Ibnu pasti tersinggung kan, dan Pak Ibnu pasti menganggap itu pada Pak Ibnu kan? Ya kan gini Pak Benny, Mak. Iya. Sederhana. Dan itu penghinaan kan Pak Ibnu? Iya. Masalah marwah dan martabat pribadi. Nah, sekarang lah dia bisa lolos menganggap bahwa Pak Jokowi tidak akan melaporkan. Pak Ibnu menganggap pembuktian, delik aduan. Kita punya pintu lain Pak Ibnu. Dan saya tidak menyampaikan di sini pintu apa, pasal berapa. Tentu ini adalah strategi kita ya. Nah, melawan kelompok akal bulus itu harus dijawab dengan strategi dan kita sudah punya strategi itu. Dan saya garansi untuk kali ini ya Rocky Gerung akan ketemu batunya. Wow, oke. Ini juga dibahas dalam rapat tadi Bapak. Mungkin Pak Benny juga bisa sedikit kasih. Tadi sudah kita putuskan mulai besok semua kekuatan rakyat akan bergerak di 38 provinsi mendatangi polda-polda ya untuk menyampaikan laporan hukum. Kedua, tanggal 10 di Jakarta dan di daerah kita akan melakukan aksi besar-besaran untuk menunjukkan kepada mereka yang sering memanipulasi publik, meracuni pikiran rakyat dengan kejahatannya, kami itu besar, kami itu pemenang, 8 tahun kami sabar, cukuplah kesabaran ini. Ya, Mbak, kita ini mau menghadapi Pilpres, Mbak. Ya, 2024. Kita ingin suasana Pilpres adalah pesta demokrasi yang penuh kedamaian. Tidak ada lagi keterbelahan yang sengaja diciptakan menjadi segregasi sosial seperti 2019. Kita berharap bergabungnya Prabowo Sandiaga Uno yang menyerahkan diri bergabung dengan Jokowi ini mengakhiri kontestasi. Tapi kalaupun ternyata masih ada pembenci dengan segala caci maki hujat, maka sebetulnya mereka ini siapa? Ya, ini. Nah, saya katakan yang paling fairness itu adalah kelompok Jokowi loh. Bayangin, mereka demo berapa kali, kita nggak pernah melakukan demo tandingan, padahal kita lebih besar. Ya. Yang kedua, kita tidak sekedar memperjuangkan martabat Jokowi yang dihinakan oleh Rocky Gerung. Kami juga tidak ingin, ini berandai-andai ya, kalau barikade ini kan relawan hidup mati Jokowi. Kita memperjuangkan 3 periode, nggak berhasil perpanjangan, katakan di situ posisinya.
Ini kan hak kita juga. Apa beda dengan hak mereka yang ingin kembali menjatuhkan Jokowi, kan gitu ya. Nah, kalau satu saat berandai-andai Anies Baswedan terpilih sebagai presiden, kami tidak ingin Anies Baswedan dihinakan, dicaci maki, disebut sebagai bajingan tolong oleh siapapun. Jika Prabowo yang menang sebagai presiden, kami tidak ingin Prabowo dihinakan, direndahkan martabatnya, disebut sebagai bajingan tolong. Demikian juga jika Ganjar yang terpilih. Bayangin, ini sikap fairness kami loh. Dalam menghormati demokrasi, dan yang sedang kami perjuangkan adalah marwah demi keutuhan negara dan persatuan nasional. Bukan hanya seorang Jokowi. Jadi subjek hukum presidennya begitu ya Pak Beni? Tidak akan pernah dimiliki oleh mereka. Jadi subjek hukum presidennya begitu yang ingin dilindungi atau bagaimana melontarkan kritik di muka umum seperti itukah konteksnya? Strategi kami tentu tidak akan kami bocorkan di sini. Oke. Tapi kalau misalnya bicara mengenai tindak lanjut begitu ke depannya yang akan dilakukan terkait ya Rocky Gerung ini, apakah ini juga bisa berarti begitu Prof. Hipnu, keresahan telah muncul secara meluas, ada sebuah aksi dari massa untuk subjek hukum atau objek hukum tertentu begitu karena menimbulkan akibat atau risiko lainnya? Ya, kalau seperti yang disampaikan Pak Beni, keresahan ada di mana-mana dan kemudian disampaikan, itu sudah bisa masuk kualifikasi, kan itu loh, keresahan. Cuma nanti sampai di sana kan ada pembuktian, keresahannya seperti apa. Nah, itu kan harus dikuantitatifkan kan gitu kan. Ini bukan hanya ucapan, tapi keresahan-keresahan yang sampaikan Pak Beni ada di beberapa polda dan sebagainya, itu harus diwujudkan. Saya menjadi gamang, situasi menjadi chaos, chaosnya seperti ini, budaya bahasa juga semakin rusak, bahasanya bahasa kasar, misalkan kan itu kan, ini bukan bahasa kita. Itu saya kira banyak hal lah, nanti kalau memang di dalam pembuktian-pembuktian asal bukti-bukti itu punya relevansi dan terkait dengan apa yang disampaikan, saya kira penyidik juga bisa melihat. Tapi kalau nanti memang sebaliknya, ya seperti lagi nanti ditolak lagi. Ini saya kira bicara hukum memang agak bukannya sulit, tapi bicara fakta gitu. Jadi apalagi terkait politik tadi, saya nggak paham politik lah pokoknya Mas Beni itu. Tapi saya melihatnya Pak situasi hukum seperti ini ya tadi saya katakan norma ini ada subjek, objek, aduan dan bukan aduan. Yang bersangkutan diem senyum aja ya selesai. Tapi kalau yang terkait ujaran kebencian masuk kelompok tertentu ya mungkin masuk kan di dalam undang-undang itu ada 27, 28. Itu nanti mana yang membuktikan. Mungkin 27 tidak terbukti 28. Jadi saya kira banyak hal Mbak yang akan disampaikan oleh teman-teman Pak Beni untuk dalam rangka. Saya melihatnya begini, hukum tadi saya katakan itu hukum sebagai kendali. Jadi jangan sampai memang situasi yang seperti ini menjadi chaos, betul. Situasi menjadi parah tanpa terkendali, kan itu. Karena hukum juga bagian dari pembelajaran kepada kehidupan seseorang. Gitu. Oke, baik, Prof. Hipnu. Sedikit mungkin berhubung karena ini juga masih berkaitan. Tuntutannya ini hanya untuk Rocky Gerung saja atau Refli Harun juga, Pak Beni? Teman-teman ya melaporkan Refli Harun juga ya. Nah, Refli Harun ini kan banyak membangun narasi-narasi yang, ya, halo? Iya, monggo Pak Beni. Ya, kalau teman-teman yang lain, termasuk tentu kita akan lihat siapa pihak-pihak yang akan kita laporkan. Tapi kan lihat ya, bagaimana pengecutnya mereka yang berani mencaci maki, menyebarkan kebencian, membangun narasi-narasi yang mendelegitimasi ya, negara yang keluar dari koridor demokrasi, memanipulasi hukum. Ternyata kasus Rocky Gerung, ya. Pak Beni, audionya kembali terganggu. Pak Beni. Oke, saya ke Prof. Hipnu deh. Prof. Hipnu, bagaimana dengan kalau misalnya tadi ada apa ya namanya konten, begitu konten kreator, kemudian juga ada undang-undang ITE sebagai payung hukum yang biasa digunakan selama ini ketika kita menindak konten kreator begitu. Oke, Pak Beni apakah sudah? Sudah. Sebentar, Pak Beni suaranya apakah sudah benar? Oke. Ya, saya ingin menyampaikan bukti bagaimana bahwa mereka ini memiliki mental pengecut sebetulnya bukan sebuah keberanian ya. Di take down-nya video Rocky Gerung ya itu kan jelas sebuah ketakutan. Kemudian Rocky Gerung lalu ketika laporan dilakukan oleh masyarakat, kemudian dia menyampaikan, apa nggak boleh saya menyampaikan kritik, apa saya nggak boleh menyampaikan pendapat, menyampaikan isi pikiran saya. Dia memanipulasi publik bahwa kritik dengan hujatan dan fitnah caci maki harus dipisahkan. Dan itu juga bentuk ketakutan. Ini cemen. Orang-orang ini cemen sebetulnya. Ya. Oke, baik. Ya, lagi-lagi akan ada aksi dan juga reaksi begitu yang mengikuti di belakangnya. Mungkin terakhir, Prof. Hipnu, kita bicara soal Refli Harun sekarang.
konten kreator, kemudian juga konten yang dibuatnya ternyata mendatangkan potensi atau risiko hukum. Prof. Hipnu? Ya Mbak. Monggo. Ya, halo. Ya, makanya juga konten kreator itu juga kita itu memang bebas tapi juga dalam tanda batas kan. Etika, bahasa, kemudian makna dan sebagainya. Ini juga kalau memang ada yang kurang pas, ya permasalahannya pada proses hukum tadi. Oleh karena itu makanya tadi saya katakan yang disampaikan Pak Benny itu kalau memang sampai sudah take down berarti hukum itu bisa untuk sebagai pengendali sosial. Baru dilaporkan sudah turun semua gitu kan Pak Benny kan. Ini pesannya sudah naik. Pesannya sudah baik, jadi tidak sampai pada proses hukum naik, tapi sudah pada turun. Oh berarti apa yang disampaikan benar, oh saya salah. Itu cara berhukum seperti itu. Jadi sampaikan Pak Benny, be kontrol. Oh kamu jangan seperti itu, awas polisi loh, awas kita sampaikan. Akhirnya take down semua. Oh itu sudah bagian dari berhukum, sudah kontrol yang bagus. Tidak masuk litigasi, syukur-syukur bisa berubah menjadi lebih baik. Gitu kan Pak Benny kan? Itu pesan seperti itu. Pesan-pesan yang dilakukan seperti itu Pak. Oke, baik. Ya, lagi-lagi menjadi kontrol sosial ini yang sebenarnya kita harus ingat gitu marwah dari hukum. Baik, sebelumnya Pak Benny Ramdhani dan juga Prof. Hipnu Nugroho, terima kasih atas waktunya bersama kami dalam Single Prime malam hari ini. Terima kasih. Ya, sehat-sehat selalu Bapak-bapak. Sampai jumpa, terima kasih sekali lagi, selamat malam. Pernyataan Roky Gerung dalam sebuah acara menjadi kontroversi. Ia dinilai telah melontarkan kata-kata yang tidak pantas dan menghina Presiden Joko Widodo. Sejumlah elemen masyarakat pun telah melaporkan Roky Gerung ke pihak kepolisian atas dugaan ujaran kebencian. Dan kita akan membahasnya bersama Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana, dan Johannes L. Tobing, tim hukum PDIP. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Selamat sore, Pak Hipnu, apa kabar? Dengar suara saya Pak ya dengan jelas ya? Jelas, cukup jelas. Oke, baik. Pak Johannes dengar suara saya Pak? Sangat dengar, cukup jelas. Oke, baik. Saya akan ke Pak Hipnu Nugroho terlebih dahulu. Kita melihat bahwa memang seorang Roky Gerung ini kerap sekali menimbulkan keresahan di masyarakat terkait dengan kata-kata dan juga kalimat yang dilontarkan. Terakhir soal IKN yang menyinggung Presiden Joko Widodo dan juga ada kata-kata yang kurang pantas. Bagaimana tanggapan Pak Hipnu? Pak Hipnu, sepertinya suara Pak Hipnu ini masih unmute ya Pak. Ya, silahkan Pak Hipnu. Jadi begini Mbak. Kembali pada formulasi hukum yang dirumuskan dalam undang-undang dalam hal ujaran kebencian terkait seseorang itu adalah delik aduan. Ada delik aduan itu diteruskan dan tidaknya ada pada teradu. Nah, itu. Siapa teradu? Subjek hukumnya adalah Pak Jokowi. Nah disinilah maka Pak Jokowi harus datang sendiri, melaporkan sendiri sebagai equal bahwa merasa dilecehkan, merasa dihina. Pribadi loh ya itu. Kemudian juga demikian juga Presiden. Presiden juga demikian juga. Harus juga sebagai kapasitas Presiden itu kritik atau hinaan. Bahkan kalau di dalam KUHP mendatang 2006 ya, itu juga masuk delik aduan. Jadi kepada lembaga-lembaga negara yang kasus ini kan termasuk lembaga-lembaga negara, bisa itu pun juga delik aduan. Artinya lembaga nanti apakah ketuanya, apakah Pak SP-nya itu mengadukan. Nah ini yang menjadikan suatu dilema, bukan dilema karena situasi kemerdekaan berpendapat, situasi demokrasi, sehingga pemerintah undang-undang menyatakan itu sebagai delik tapi merupakan delik aduan. Berbeda dengan zaman KUHP lama, apalagi sebelumnya itu sebagai bentuk penghinaan harsel artikelen karena kita sebagai negara penjajahan. Sehingga kritik sebagai suatu penghinaan pada raja ketika itu, yang kemudian diuji di dalam Mahkamah Konstitusi itu adalah sebagai kritik. Sehingga yang dikritik itulah yang menyampaikan suatu kerugian atas ucapan-ucapan yang disampaikan kepada orang. Nah, disinilah makanya harus juga hati-hati karena hukum. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini terus? Ya enggak. Politik hukum itu melihat bagaimana negara dengan alat kekuasaannya, dengan perundang-undangan untuk mengatasi adanya ketidaktertiban. Kriminal per se.
Kan itulah. Oleh karena itu saya kira nanti polisi dengan kewenangannya sebagai penegak hukum, sebagai penjaga ketertiban, itu juga harus hadir. Artinya demo-demo itu harus juga bagian dari untuk menjaga ketertiban. Oleh karena itu tindakan-tindakan baik, tindakan penal maupun non-penal juga harus juga dilakukan. Begitu Mbak, menurut saya Mbak. Iya, berarti Pak Hipnu artinya memang ini harus ada delik aduan langsung dari seorang pribadi yaitu Presiden. Nah, apabila memang tidak ada delik aduan ataupun laporan dari Presiden, apakah memang laporan dari pihak lain bisa diterima Pak? Legal standingnya nggak ada Mbak. Legal standingnya bahwa yang merasa sendiri. Lah, oleh karena itu gini, oke lah kalau memang Pak Jokowi melapor, bisa juga mengkuasakan pada advokat, tidak cukup sebetulnya. Baik. Advokat mewakili. Nah, mewakili Pak Presiden, mewakili untuk melaporkan. Karena undang-undang kita itu perbuatan equal. Jadi samaan, siapapun menjawab samaan. Jadi kalau memang ada kerugian yang bertanggung jawab. Ini konsekuensi dari undang-undang yang sudah kita rumuskan bersama. Bahkan di KUHP mendatang yang berlaku 3 tahun ke depan itu tidak hanya pribadi pejabat, tapi lembaga negara, tapi juga delik aduan. Nah, itu loh. Ini yang saya kira konsekuensi harus dipertahankan untuk menjaga ya itulah hukum. Itulah hukum. Maka tadi Pak Mahfud, apakah ada jalan lain? Mungkin banyak kan. Nah, karena hukum itu kan sebagai alat pengendali, sebagai pengendali sosial atau social engineering kan gitu. Jadi hukum itu sebagai saran untuk pengendali sosial, untuk memberantas suatu kejahatan, sehingga ketika tidak ada ketertiban, hukum harus berjalan. Apakah hukum itu norma atau hukum itu suatu tindakan? Lah, disinilah peran Polri harus mengambil suatu tindakan untuk menjaga ketertiban ini. Oke, baik Pak Hipnu. Saya ke Pak Johannes. Pak Johannes, soal tadi delik aduan dan juga tidak ada legal standing, bagaimana tanggapan Anda mengingat juga PDIP ini juga sudah melaporkan kasus Rocky Gerung ini ke Barreskrim Polri? Ya, memang saya berbeda pendapat dengan Pak Hipnu Nugroho. Ya, karena memang kalau mengacu kepada delik aduan, kita juga paham, kita lagi di bangku kuliah juga diajarin kok itu, bahwa memang siapa yang dirugikan dirinya sendiri, merasa dilecehkan, ya memang harus dia yang melaporkan sendiri, karena memang hukum mengatur kepada yang disebut dengan delik aduan. Nah, tapi begini Mbak, dalam diskusi saya kemarin memang cukup alot dengan penyidik Barreskrim, sehingga bahwa kata-kata yang dikeluarkan oleh Rocky Gerung itu telah menimbulkan kebencian, menimbulkan kemarahan bagi orang-orang yang mencintai Bapak Presiden Joko Widodo. Kita nggak boleh lupa, Mbak, bahwa Saudara Joko Widodo ini dipilih, dimenangkan dari hasil pemilihan yang sah secara hukum, sah secara konstitusi. Ada ratusan juta orang sebagai pemilih yang mencintai Pak Joko Widodo ini. Nah, jadi ketika dilontarkan, mohon maaf ini dengan kata-kata bajingan, kedunguan, bodoh, tolol, ya. Nah, sehingga orang marah di berbagai tempat, Pak. Marah di berbagai tempat sehingga mereka menolak di mana-mana. Tadi sore ini sudah bakar-bakar ban di Tangerang Selatan, sudah dilaporkan dari Dayak Kalimantan, kemarin dari Jawa Timur. Nah, kalau ini dibiarkan mereka bertindak sendiri-sendiri untuk mencari Saudara Rocky Gerung, ini kan akan menjadi presiden yang buruk. Nah, maka diskusi kita, karena ini sudah mengandung unsur yang namanya keonaran, kegaduhan nasional, maka yang kita pakai kemarin itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, Pasal 14 dan Pasal 15. Jadi akhirnya diskusi kita yang cukup alot tadi itu, Barreskrim penyidik di sana mau menerima sehingga kita buka dengan pasal itu. Nah, terkait kepada itu, maka di Undang-Undang ITE memang di Pasal 28 ayat 2 ini terkait dengan SARA. Jadi soal tadi rasa kebencian yang ditimbulkan oleh pernyataan-pernyataan Saudara Rocky Gerung ini kepada golongan sehingga muncul ini namanya SARA. Jadi kita kemarin jujur aja kita ada buka 2 pasal tuh kemarin. Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 sama Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 46. Begitu Mbak. Iya, tentunya sebagai seorang Joko Widodo, seorang presiden setiap hari pasti mendapatkan kritikan dan juga saran oleh masyarakat dan juga pihak-pihak lain. Apakah dari PDIP sendiri ini ada kata-kata kasar itulah yang men-triggers bahwa PDIP melaporkan hal tersebut ke Barreskrim Polri?
Saya kira ini manusiawi ya. Bagaimana mungkin kalau orang tua kita, misalnya orang-orang yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita junjung tinggi, itu harus dihina, dilecehkan, diinjak-injak harga dirinya, ya secara manusiawi ini pasti kita marah. Nah, di sisi lain, karena jujur bahwa Bapak Presiden Joko Widodo ini adalah kader PDI Perjuangan. Ada ratusan juta orang yang mencintai dia, termasuk saya. Termasuk saya pribadi adalah orang-orang yang memilih Bapak Presiden ini. Nah, ketika lambang negara ini memang yang dilecehkan, diri pribadinya Pak Jokowi yang betul-betul terhina. Nah, ini menimbulkan kebencian di antara kita nih. Ini ada terjadi kebencian antar golongan. Nah, sehingga daripada bertindak anarkis semua, ini kan udah para mengancam semua nih. Seperti beberapa dari Cirebon kemarin, ini akan datang mencari Rocky Gerung, dari Kalimantan juga akan mencari Rocky Gerung. Ini kalau dibiarkan ini kan menjadi persoalan hukum yang baru nih. Maka argumentasi-argumentasi yang kita bangun dengan penyidik kemarin, pasal itu mereka mau terima. Jadi memang kalau mengacu kepada yang tadi Pak Hipnu bilang tadi, bahwa delik aduan itu ya memang harus Pak Jokowi. Tapi kita seorang Presiden Joko Widodo memperkarakan warganya gitu ya, atau seorang orang tua harus mempersoalkan anak-anaknya gitu, kurang lebih. Saya mengambil contoh seperti itu. Nah, jadi memang karena rasa permusuhan, rasa kebencian yang dikeluarkan oleh Rocky Gerung, maka kita mengambil sikap. Kita mengambil sikap dengan tegas. Saya kemarin sampaikan di saat konferensi pers di Barreskrim, bahwa kami memastikan ini tidak hanya laporan-laporan begitu saja. Kami akan pastikan proses hukum ini akan berjalan sampai masuk ke persidangan di pengadilan. Dan kita akan buktikan tidak ada yang kebal hukum, ya. Maka dengan tegas juga saya sampaikan, Rocky Gerung harus bertanggung jawab atas seluruh apa yang dikatakan. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Johannes. Pak Hipnu, ini soal kritikan, soal saran tentunya menjadi hal yang harus biasa untuk seorang presiden. Apakah juga tadi kata-kata kasar seperti tolol, bodoh, itu menjadi sebuah bagian dari kritikan untuk seorang presiden, atau memang bisa menjadi sebuah kata-kata yang memberikan ujaran kebencian? Ya, kalau saya melihatnya sebagai ujaran, kritikan itu berdasarkan argumentasi, berdasarkan metodologi, berdasarkan studi komparatif yang berbasis pada data. Dan itulah, itu yang namanya kritikan. Makanya kritikan itu sah-sah saja. Oleh karena itu dalam kasus ini memang Pak Johannes saya kira melihatnya, kalau dilihat dari delik aduan agak sulit tadi, mencoba dampak dari apa yang disampaikan. Karena keonaran itu menjadikan suatu dampak. Itu loh, ya keonaran. Karena dari apa yang disampaikan terhadap Pak Jokowi pribadi ataupun terhadap kritikan dengan situasi yang disampaikan itu menjadikan chaos tanda petik. Lah, kondisi chaos itulah yang sebagai legal standing atas suatu kalimat yang diberikan. Jadi bukan objek terhadap Pak Jokowi, tapi dampak ucapan seseorang yang membuat chaos. Itu saya kira bisa dipikirkan oleh Barreskrim. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, apakah itu kritik, apakah itu terkait dengan penghinaan, menimbulkan dampak atau tidak? Kalau yang pertama subjek hukumnya adalah sebagai pribadi, tadi sudah kunci itu delik aduan. Bahkan di KUHP ke depan pun juga sama, terhadap lembaga negara juga merupakan delik aduan. Nah, sekarang pertanyaannya, yang kedua, polisi sebagai pengendali, polisi sebagai penjaga ketertiban. Ketika ada keonaran, ketika ada suatu chaos atas ucapan, lah ini saya kira, saya bukan sebagai penyidik, tapi akan memberikan gambaran bahwa penyidik punya kewenangan untuk menanggulangi kejahatan. Sebagai criminal policy, menjaga ketertiban atas usaha-usaha dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu saya kira pas Pak Johannes melihat seperti itu. Itu loh. Ya, makanya setuju Pak Hipnu, saya setuju sekali. Maka dampaknya itu loh. Jadi ucapan-ucapan yang membuat rasa mengandung unsur kebencian itu, kemarahan itu yang kita sampaikan ke penyidik. Nah, tapi kan yang terpenting begini, kan saya sering mengikuti tata cara dari saudara Rocky Gerung ini. Jadi dengan berlandaskan kebebasan berpendapat, menyampaikan pemikiran pendapat di hadapan umum, dia itu bebas mengkritisi. Bahkan di beberapa percakapan sering saya mendengarkan bahwa yang saya kritik itu adalah lembaganya,
lembaga presidennya yang saya kritik. Loh, kalau lembaga presidennya kan ini kan objek yang boleh dibilang tidak hidup gitu loh ya. Iya dong, kan karena kita kan, saya lembaga presidennya, saya kritik, saya boleh marah, saya boleh hina dia, karena itu kita yang pilih tuh sekali 5 tahun. Jadi lembaga presidennya yang saya mau saya kritik. Baik. Nah tapi kan kalau lembaga presiden yang mau dikritik, apa iya menggunakan kata-kata yang kasar seperti itu? Oke. Ya kan, jadi maksud saya jangan dong berlindung kebebasan berdebat, tapi kita harus bebas menghina orang lain gitu loh ya. Baik, iya. Baik, Pak Hipnu, Pak Johannes, mohon maaf waktu kita yang begitu singkat, namun kita berharap bahwa kasus ini segera memiliki titik temu dan juga tidak ada keonaran ataupun chaos di tengah masyarakat. Terima kasih Bapak Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana, dan juga Bang Johannes L. Tobing, tim hukum PDIP. Selamat sore, salam sehat, selamat beraktivitas. Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Video orasi Rocky Gerung yang diunggah di kanal YouTube Refli Harun ini menuai kontroversi karena dinilai menghina Presiden Joko Widodo. Cuplikan orasi Gerung tentang Presiden dan pembangunan IKN yang diiringi komentar-komentar panas dengan cepat beredar di media sosial. Akibat ucapannya ketika berpidato, relawan Indonesia Bersatu pada Senin malam melaporkan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya. Selain Rocky, Refli Harun juga dilaporkan karena penyebaran video melalui akun YouTube-nya. Melaporkan resmi Rocky Gerung sama Refli Harun. Kenapa? Karena diksi-diksi yang dibangun oleh Rocky Gerung sendiri dan pernyataan-pernyataan dia di salah satu forum yang disebarkan melalui channel YouTube itu sudah sangat tidak etis karena dia sangat menyerang kepala presiden, kepala negara yang hari ini dipimpin oleh Bapak Jokowi. Kami sebagai relawan dan masyarakat Indonesia sangat terganggu dan ini sudah memunculkan kegaduhan. Makanya kami melaporkan di Polda Metro Jaya. Selain relawan Indonesia Bersatu, sejumlah organisasi relawan Jokowi juga telah melaporkan ke Bareskrim Polri. Namun laporan ditolak Bareskrim karena harus ada klarifikasi dari presiden yang merupakan pihak dirugikan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Oh, itu si robot itu. Ya, Anda bisa bayangkan kalau robot ya pinter, punya otak, tapi nggak punya hati. Kalau menurut saya sih itu. Konon katanya seorang profesor. Ya, mungkin pintar begitu, tetapi persoalannya sepertinya tidak punya hati. Jadi kalau saya membayangkan orang pintar nggak punya hati, ya robot itu. Dan robot itu biasanya ada yang mengendalikan itu, ada yang itu apa yang meremote. Cari sendiri itu siapa yang meremote. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, ya, tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan itu. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Saya ingin tegaskan itu. Dan ini nyata-nyata telah membawa situasi yang nggak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak cucu kita. Ditemui dalam acara gelar batik Nusantara, Presiden Jokowi menanggapi santai kritikan kasar yang dilontarkan Rocky Gerung kepadanya. Jokowi menganggap itu hal kecil dan ia hanya ingin fokus bekerja menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai presiden.
Kalau Rocky Gerung Pak dilaporkan ke Baris Rocky Gerung. Rocky Gerung sama Refli Harun. Itu hal kecil. Terkait rencana saya kerja aja. Ya. Senada dengan ayahnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai terkait dugaan penghinaan oleh Rocky Gerung kepada Joko Widodo. Saya tidak mengikuti berita. Cuma dengan tanggapan itu, laporan polisi itu. Biasa nggak ada apa-apa. Biasa, Pak. Sering mendekati politik, banyak yang menghina ke Bapak. Santai. Kan selama ini sudah dekat sama Ya itu dia warga saya. Kalau saya santai. Gibran menilai hal itu sudah biasa menyasar keluarganya, terutama mendekati pesta demokrasi 5 tahunan atau pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Gelombang protes terhadap Rocky Gerung atas pernyataannya yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo masih menyeruak. Sementara sebanyak 13 laporan dan 2 pengaduan terhadap Rocky Gerung di berbagai daerah ditarik oleh Bareskrim Polri. Penyelidik Bareskrim akan meninjau apakah ada unsur pidana dari ke-13 laporan tersebut. Atas kegaduhan yang ditimbulkan, Rocky Gerung akhirnya meminta maaf. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam. Dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana itu. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Selain meminta maaf, Rocky Gerung juga merespon pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang menyatakan berdiri di barisan paling depan untuk menjaga dan membela Presiden. Rocky menyebut pernyataan Muldoko bukanlah hal yang tepat. Menjaga kehormatan Presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi. Relawan pasti pasang badan karena kecintaan personalnya kan. Kan Pak Muldoko kan pejabat publik itu, masa sama pasang badan juga. Jadi istilah itu juga istilah yang ya kalau saya bilang tidak tepat, memang tidak tepat. Rocky Gerung menyadari umpatannya terhadap Presiden Jokowi menimbulkan polemik dan perselisihan hingga berakibat pada kegiatannya di sejumlah daerah untuk kunjungan dan seminar mahasiswa. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seringkali kritik disertai dengan ujaran yang tidak sepatutnya dilontarkan, apalagi pernyataan tersebut dilontarkan oleh seorang akademisi. Bagaimana seharusnya memaknai adab dalam kebebasan berekspresi dalam demokrasi? Kita akan mengulasnya bersama pemimpin redaksi Sindonews.com, Pung Purwanto. Selamat sore Mas Pung, apa kabar? Selamat sore Sila. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini Mas Pung, gimana nih melihat pernyataan, menilai pernyataan yang dilontarkan oleh Rocky Gerung ini? Kita juga cukup terkejut ya. Bang Rocky ini biasanya kritiknya itu agak tajam, tapi memang pilihan katanya cukup baik ya. Cuman kali ini kok diksinya agak menimbulkan banyak orang tersinggung gitu ya. Jadi mungkin itu risiko dari seorang pengkritik kali ya. Jadi memang sesekali mungkin ada saatnya mungkin terbawa perasaan atau terbawa emosi sehingga kontrolnya jadi tidak berjalan dengan baik.
Nah, ini juga berlaku juga kepada orang-orang yang memang posisinya memang sebagai kritikus gitu ya. Jadi itu resiko yang memang harus dihadapi. Jadi kalau itu dianggap menyakiti atau menyinggung banyak orang, pasti akan ada responnya. Dan ternyata responnya sudah ada ya, sudah dilaporkan ke polisi. Nah, ini nanti akan menjadi menurut saya ini tradisi yang baik. Maksudnya gini, begitu kita keberatan terhadap sesuatu, kita sampaikan kepada penegak hukum. Nah, ini harus dibiasakan sehingga nanti semuanya berjalan di koridor hukum gitu. Jadi apapun keputusan hukum ya harus dipatuhi gitu ya. Jadi cuman kita juga berharap pihak-pihak yang memang sebagai kritikus atau berprofesi sebagai orang yang mengkritiki kebijakan pemerintah itu juga tidak perlu tidak perlu kemudian antipati terhadap ini, tapi jaga kepantasan untuk mengkritiknya gitu. Ini dengan bahasa dan adab yang baik begitu ya. Kita memang menganut demokrasi, tapi kan demokrasi kita demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain gitu kan. Jadi itu yang kalau di dalam pers kan ada kode etik jurnalistik ya. Jadi kita harus berimbang, harus menyampaikan sesuatu yang tidak menimbulkan keresahan itu yang mungkin menjadi pelajaran yang baik terhadap situasi sekarang gitu. Baik. Dalam demokrasi itu kebebasan demokrasi ini kan seringkali kebablasan dengan ucapan yang tidak pantas begitu kayak tadi sebenarnya yang udah disampaikan di awal gitu sebenarnya tanggapan Mas Pung tuh ngeliat ini gimana sih? Karena kan kalau tadi disampaikan juga bahwa ya boleh-boleh aja gitu atau mungkin ini terkait adabnya kali harus bagaimana menyampaikan kritik begitu. Betul. Jadi terkadang gini, manusia itu kan tidak bisa lepas dari perasaan saat itu gitu ya. Ada situasi saat itu yang mungkin membuat secara kondisinya membuat orang ini menjadi lepas kontrol gitu. Itu bisa terjadi kepada siapa saja. Tidak hanya kepada mengkritik, kepada pemerintah pun juga begitu. Ada pejabat pemerintah yang juga kadang-kadang kelepasan. Makanya public speaking itu menjadi penting ya, mengontrol diri itu menjadi penting. Betul semuanya dijamin oleh undang-undang bahwa kebebasan berekspresi itu dijamin, tapi kita juga dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang memang asas kepantasan tadi, etikanya memang harus dijaga. Jadi itu tadi boleh kritik, kita tidak mempersoalkan kritiknya, materi-materi kritiknya kalau itu sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan atau dalam menguji sebuah kebijakan itu sangat diperlukan. Gitu. Tapi mungkin catatannya adalah bagaimana cara menyampaikannya. Nah ini kan cara menyampaikannya seperti apa? Apakah dengan cara keras atau cara sedang atau cara yang sangat ekstrim? Nah itu mungkin masing-masing punya risiko ya. Karena kita sendiri sebagai media juga mempunyai tugas seperti itu. Gitu. Kita harus menyampaikan sesuatu yang sebenarnya kepada pengambil kebijakan gitu kan. Dan pemerintah juga dalam posisi memang harus siap untuk dikritik kapanpun dan dimanapun gitu. Jadi semuanya punya risiko lah ya. Nah, ada undang-undangnya, ada ketentuannya, ada penegak hukum. Dan saya pikir dua pihak yang dilaporkan maupun yang melaporkan juga punya hak yang sama, punya risiko yang sama untuk melaksanakan tindakannya itu. Gitu. Jadi nanti tinggal dibuktikan aja apakah itu memang ujaran kebencian, kemudian apakah dan delik-deliknya kan sudah jelas ya. Nanti hukumnya seperti ini. Nah ini tinggal pihak kepolisian bisa bertindak dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Benar, kita nanti tunggu prosesnya. Betul. Gitu ya. Tapi Mas Pung sebenarnya gimana sih kita tuh harus memaknai adab dalam kebebasan berekspresi dalam demokrasi di era saat ini? Ya, era sekarang kan memang sejak reformasi itu kan orang euforia menghadapi dulu kan kita dikatakan dipasung selama 30 tahun, kebebasan ditekan. Nah ini setelah reformasi kan kita mengalami banyak sekali kemajuan-kemajuan dalam hal kebebasan berekspresi, berserikat, bersuara, dan hampir semuanya bebas. Dan mungkin Indonesia atau masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan hal itu. Dan kalau dilihat dari sisi proses pengambilan keputusan, sebenarnya ini semacam dalam demokrasi dikenal dengan checks and balances. Artinya pemerintah memiliki mitra, yaitu teman-teman yang disebut sebagai oposisi atau kritikus-kritikus itu. Sehingga substansi yang disampaikan itu bisa memperkaya keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah. Gitu. Jadi beberapa kali juga kita lihat dulu kayaknya
Rocky ini juga pernah diajak bicara sama Pak Luhut, bahkan ketemu sama Gibran ya kalau nggak salah. Nah mungkin hal-hal itu bisa dibangun lagi ya. Artinya kalau disebut namanya uji menguji sebuah argumentasi itu penting gitu. Jadi jangan sampai juga orang terlalu takut untuk menyampaikan kritik sehingga jadi garing gitu, demokrasinya jadi garing gitu. Jadi cuma satu arah gitu ya. Cuman memang adabnya, sopan santunnya, etikanya memang harus menjadi concern kita semua. Gitu. Baik yang dikritik maupun yang mengkritik gitu. Sama-sama harus pegang etika itu gitu. Ya. Ini kan kalau selain dengan ucapan gitu, kritikan juga kerap disampaikan dalam tulisan gitu kan Mas. Tadi kalau kita bahasnya ini kan lebih ke ucapan gitu ya. Sekarang kalau tulisan sebenarnya ada nggak sih etika-etika yang harus dilakukan begitu dalam penyampaian kritik baik lisan maupun tulisan? Secara lisan jelas pilihan katanya disampaikan dalam suasana seperti apa, mungkin menghindari kata-kata yang memang membuat banyak orang tersinggung, menimbulkan kegaduhan, terus kemudian menyerang secara personal gitu. Itu juga secara lisan ya. Kalau secara tulisan kita kan kadang-kadang ada grup-grup WA itu kan banyak ya tulisan-tulisan yang sifatnya kalau memang pengkritik itu mau gentleman ya kritikannya harus disertai nama yang jelas. Namanya jelas. Seperti di kita lah. Kita punya tulisan itu, berita itu namanya langsung. Namanya ini. Dia wartawan sindonews.com gitu misalnya. Jadi jelas ini karya jurnalistik yang dipertanggungjawabkan. Gitu. Nah, mungkin pengkritik juga secara tulisan juga harus begitu. Akan indah sekali ketika misalnya seorang mengkritik, misalnya dia mengkritisi kebijakan tentang ibu kota IKN gitu ya, bagaimana kontroversinya dia menulis di media, kemudian dibalas kembali oleh pemerintah melalui media juga. Itu akan sangat indah gitu. Jadi ini sudah zaman founding fathers dulu ketika masih ada majalah-majalah itu mereka saling berbalas opini di argumentasi di situ, dan itu menurut saya satu budaya yang sangat baik. Misalnya ada buku tentang tulisan yang menyerang kebijakan pemerintah gitu. Misalnya evaluasi ekonomi pemerintahan Jokowi gitu selama 8 tahun. Buku itu menyudutkan dari sisi itu, tapi memang harus dibalas dengan buku juga gitu. Oleh pemerintah untuk membalasnya dengan buku gitu. Jadi karya dibalas dengan karya gitu. Mungkin kalau kata-kata ya mungkin di TV-TV kan dialog sudah sering kita lihat kan. Itu kan menarik gitu. Bagi kita asal itu tidak emosi, tidak menyerang pribadi, itu atas batas-batasnya itu sebuah keindahan menurut saya. Baik. Dan harus disyukuri. Baik. Sebagai orang yang bergelut di media begitu ya, Mas, ada nggak sih mungkin Mas Pung bisa ngasih tips gitu ke masyarakat, apalagi atau generasi milenial ataupun Gen Z yang menurut saya sekarang tuh terlalu ekspresif gitu ya dalam mengkritik, atau mungkin ada tips ya, Mas? Kalau mengkritik itu sesuatu yang butuh keahlian loh. Jadi tidak semua orang bisa mengkritik. Nah, itu ada jam terbangnya juga. Makanya ketika pertama tipsnya adalah bagi teman-teman anak-anak muda, kalau mau mengkritik kuasai masalah dulu deh. Yakinkan bahwa Anda paham apa yang Anda akan sampaikan kepada publik, apalagi kalau ke media sosial. Karena tanggung jawabnya sudah besar nih, karena itu sudah konsumsi publik. Atau bisa juga disampaikan private. Artinya saya menyampaikan kepada Menteri A langsung kepada Pak Menteri gitu, melalui Japri atau melalui ketemu langsung itu bisa. Nah, kalau ingin mendapatkan perhatian yang lebih ya disampaikan secara publik gitu, melalui media, melalui akun masing-masing. Cuman ya memang harus dibatasi betul, kita harus tahu community guideline-nya seperti apa. Jangan sampai nanti kita menuduh seorang, menuduh yang berbau fitnah, dan nanti akhirnya ke ujaran kebencian dan lain-lain. Jadinya malah kita kena pasal nih. Maksudnya baik, sudah belajar dengan baik, tapi cara penyampaiannya juga tidak tepat, juga tidak akan mendatangkan tujuannya gitu. Tujuannya kan kita menyampaikan pesan ini kepada pemegang otoritas. Tolong seperti ini, ada kebijakan yang lebih baik, solusinya seperti ini. Baik, gitu. Pokoknya sebenarnya kritik itu boleh, tapi asal dengan etika yang baik gitu ya. Baik, terima kasih Mas Pung Purwanto, Pemret sindonews.com telah bergabung di Sindo sore hari ini. Salam sehat selalu Mas, thank you.